tanda yang paling kelihatan nanti bahwa antikristus akan tiba adalah hari itu welcome home untuk semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan video sebentar lagi. Saya juga mau mengundang Anda yang belum mendaftar di BISCON, Business Connection Conference. Jikalau Anda pengusaha, profesional di tempat kerja, kerja di dunia sekuler, kami ingin membagikan visi Tuhan atas hidupmu. Saya percaya Anda tidak akan menyesali. Belum mendaftar segera, supaya Anda dibangun di atas dasar rema-rema Roh Kudus di dunia kerja Anda tahun ini. Mari kita saksikan video ini lebih dulu untuk memulai firman yang saya akan bagikan. Silakan. Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahnya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkat-Nya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu iblis sekali lagi dilepaskan. Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu, Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan, dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu, maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita dan catatan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya, kemarin hari Minggu saya minta Anda untuk baca kitab Wahyu pasal 6-9, Anda sudah membacanya. Kita lihat dulu menu hari ini sepanjang hari 5 kali, di streaming kemana-mana, saya berikan judul The End Times atau
zaman akhir atau akhir zaman. Ada 5 ibadahnya, masing-masing kita akan belajar pewahyuan Yesus Kristus dan aplikasi untuk kita hari ini. Jangan takut kitab wahyu itu indah. Itu bukan wahyu tentang antikristus, tentang perang. Itu adalah wahyu Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu untuk hidup kita hari ini. Kebaktian 1 saya beri judul Bangkitnya Sang Antikristus Setelah Pengangkatan Gereja. Kita berada di titik paling kiri, di chart atau di peta zaman tadi, yaitu setiap saat Tuhan bisa mengangkat gerejanya. Kedengarannya kayak gak masuk akal ya. Jangan dimasukkan ke akal manusia yang begitu kecil. Perkara-perkara yang di luar pengetahuan manusia. Allah itu lebih luas, lebih besar, lebih nyata daripada yang kita kira. Dan Tuhan berkata, 2 orang berjalan, yang satu diangkat, satu ditinggal. Itu sungguh, dan saya percaya dengan iman, sorga ada, neraka ada, Tuhan ada, dan saya percaya firman-Nya pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Bangkitnya Sang Antikristus setelah pengangkatan gereja yang terjadi bisa saja setiap waktu, setiap saat. Kita hanya bisa hidup berjaga-jaga. Mari kita buka Wahyu pasal 6 ayat pertama. Kita mulai membaca tentang meterai-meterai yang dibuka di akhir zaman. Ayat pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, berhenti. Ayat pertama, aku di sini adalah Yohanes. Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat wahyu. Dia melihat anak domba itu Yesus Kristus. Yesus membuka meterai pertama dari ke-7 meterai itu. Meterai 7 meterai ini bicara tentang murka Allah setelah pengangkatan gereja. Ini semua dari Wahyu 6 ke atas adalah post-rapture events atau kejadian-kejadian setelah gereja diangkat. Absennya gereja perjanjian baru di atas muka bumi. Jadi please don't call me. Kalau Anda ada di sini yang tertinggal, terus cari pendeta yang ditinggal adalah pendeta yang fasik. Karena pada waktu itu bahasa sekolah minggu yang tinggal pada orang-orang benar hanyalah sisa-sisa baju mereka ketika mereka dalam waktu sekejap mata, kata Tesalonika. Sangkakala hanya didengarkan oleh orang benar, kita diubah dalam sekejap dalam kemuliaannya dan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Itu bukan halusinasi manusia, itu firman tertulis di perjanjian baru lewat surat Paulus. Dan Yesus pun pernah mengatakan, 2 orang dikilangan, 1 ditinggal, 1 diangkat. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi Alkitab menjelaskan sesudah itu apa yang akan terjadi, meterai-meterai dibukakan. Dan aku mendengar orang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Ke-4 makhluk di sini adalah God's mighty angels atau malaikat-malaikat Allah yang penuh dengan kuasa, namun tidak maha kuasa, tidak ada malaikat yang maha kuasa. Malaikat-malaikat ini menahan kejahatan di dunia, mulai dilepaskan penjagaannya. Tidak total, kalau total bumi binasa, meskipun tanpa gereja pun dunia masih memperoleh belas kasihan Allah. Tuhan itu panjang sabar, itu sabarnya panjang beneran. Tapi dunia udah berbeda tanpa gereja. Coba bayangkan ada kita aja, LGBT sudah bebas. Ada kita aja, negara-negara semakin hari semakin antikristus. Apalagi tanpa kita. Kalau nggak ada penjaganya, nggak ada papa mama aja nakal. Tunggu nanti kalau dia sekolah luar negeri, bebasnya nggak keruan. Gereja itu hikmat Allah, meskipun banyak sekali cacat celah di dalam sejarahnya. Tanpa gereja, sekalipun gereja nggak sempurna, celakalah dunia. Ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Suaranya gini, mari. Kedengarannya bagus ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi ini bukan bukan lagi undangan untuk Kristus datang. Mari di sini adalah, ya sudah kalau itu maumu hai dunia. Pada saat itu Tuhan mulai menyerahkan bumi kepada apa yang mereka inginkan. Ingat gak cerita di padang gurun? Mereka semua berseru-seru, ayolah Tuhan, kami mau makan daging. Masa terus makan begini mana, bawang prei,
Berambang merah di Mesir itu betapa enaknya, mereka lupa cambukan-cambukan mandor-mandor di situ. Mereka lupa yang namanya slavery atau perbudakan. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah kalau ini maumu, kalau kamu paksa ya, aku berikan namanya permissive will atau kehendak Tuhan yang diizinkan. Kamu mau kan? Ya sudah. Kamu tidak mau Kristus kan? Gereja ini, dunia ini kan anti Kristus, anti Kristen, anti pendeta, anti orang Kristen, anti gereja. Coba lihat. Coba lihat sekarang itu loh sentimennya dunia. Itu pun masih terjadi kebangunan rohani di gereja-gereja. Wah, tapi tidak bisa dipungkiri. Dunia ini tidak suka orang-orang Kristen. Coba lihat kalau Anda di masyarakat, Anda sungguh-sungguh dengan orang Kristen aja sesama Kristiani, Anda pasti akan disebut fanatik dan sebagainya. Jangan marah sama mereka, memang itu hawa dunia. Suatu hari Tuhan akan berkata, ya sudah, mari. Bahasa Jawa Tengahnya monggo silakan. Kalau ini maumu, kamu tidak mau Kristus kan? Kamu mau anti Kristus kan? Semua orang rasanya keren. If I'm born to be bad. Kebaikan itu tidak menarik. Kejahatan itu menarik. Anak-anak muda coba lihat. Kalau nggak sungguh-sungguh berakar pada Tuhan. Mereka kalau bisa membuat sesuatu yang gila-gilaan itu, padahal mereka nggak suka. Mereka merasa mereka itu diterima. Dan mereka merasa ini normalnya. Dan mereka merasa keren gitu, cool gitu. Coba bir. Minum bir, anak muda rasa gimana. Padahal nggak tentu mereka suka. Coba merokok. Hanya demi untuk impress teman. Padahal kalau merokok sungguhan batuk-batuk, sungguhankah mereka suka? Awal mula mereka jatuh dalam kecanduan itu karena terpaksa. Karena peer pressure atau tekanan sebaya. Coba lihat ya, orang mana ada anak muda yang merasa keren kalau doa di depan teman-temannya. Bukankah salib yang harus dia pikul? Dia dicerca, dihina, sok suci lu. Kenapa dunia begitu ya? Memang hawanya anti Kristus. Suatu saat Tuhan akan berkata, ya sudah, mari. Mari kita lihat apa yang keluar ketika Tuhan berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang-orang yang menunggang, satu orang. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wow. Seekor kuda putih, ada orang yang menunggangi, bahasa Chinese-nya Pai Ma Wang Zi. Pangeran berkuda putih, Yesus ini pasti. Pokoknya putih pasti Yesus. Malaikat jatuh pun bisa pura-pura jadi malaikat terang kok. Saya tunjukkan bahwa ketika Tuhan berkata, mari kali ini, yang datang ke dunia bukan Kristus, karena Kristus ditolak bolak-balik. Yang datang adalah antinya Kristus, yang mirip-miripin diri dengan Kristus bagi dunia atau Mesias. Dia mempresentasikan diri sebagai juru selamat dunia dan diterima dengan mudah. Karena dia sesuai dengan ekspektasi bumi, tapi nanti dunia akan kecewa. Seekor kuda putih di sini bukan Mesias, tapi 6666. Palsuan Mesias itu, kebaktian kedua nanti saya jelaskan. Kira-kira dia ini kayak apa? Di zaman orang-orang Yahudi ngalami aniaya yang lebih tinggi. Di mana orang-orang bumi sudah tidak ada gereja perjanjian baru lagi. Tapi sekarang mari kita fokus sedikit tentang 666 ini. Seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Kalau Yesus Kristus memegang pedang bermata dua. Gak pernah ada gambaran Yesus pegang panah. Yang pegang panah di Kejadian itu Nimrod. Nimrod yang membangun satu peradaban namanya Babilonia. Babel itu negara adikuasa zaman dulu di daerah Irak, Iran. Sekarang Irak tidak berdaya. Tapi disitulah hotbed, di situ dari dulu itu tempat semua konflik dunia di daerah-daerah Timur Tengah. Pegang panah itu lambang Nimrod. Saya tidak mau kita terlalu masuk ke simbolisme nanti, jangan-jangan buat patung Yesus pakai pedang pun itu bukan Tuhan. Siapa yang pernah lihat Yesus sehingga kita bisa wujudkan dia dari buatan tangan manusia? Sembah aja Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu wujudnya, suatu hari kita akan ketemu muka dengan muka.
Ini bukan Kristus, dia pegang panah. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini mahkota dari setan, dari iblis, dari Lucifer itu. Ini orang diurapi oleh setan. Inilah seorang individu, seorang insan yang paling diurapi sepanjang sejarah oleh iblis. Ini urapan palsu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 3,5 tahun pertama pemerintahannya, dia memukau dunia dan membanggakan. Seperti yang tadi saya katakan dalam video, dia menyelesaikan banyak persoalan global dunia, perang Timur Tengah, tentang kelaparan, global warming dan sebagainya. Belum ada loh satu kepala negara yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan global. Belum ada, nanti ada. Dan dia dianggap dielu-elukan, tapi 3,5 tahun berikutnya akan mengerikan. Kelihatan warna aslinya, dunia akan kecele. Karena dunia lebih memilih ini daripada Kristus sesungguhnya. Sentimen dunia itu akan berakhir mengecewakan. Makanya jangan ikut-ikutan dunia. Zaman sekarang itu loh, gladi resik, gladi kotornya adalah boleh punya sosial media, gak usah ikut-ikutan di jalur itu. Jadikan aja itu hobi lah atau sesuatu yang sampingan. Hidup utamamu tidak berasal dari sana. Gak usah ikut-ikutan dengan bumi ini. Punya boleh, itu sekedar teknologi. Kelengkapan. Janganlah damaimu di sana. Tapi juga jangan jadi orang aneh. Hidup di dalam goa hanya berdoa, gak relevan. Hiduplah sesuai dengan zaman. Tapi jangan ikut-ikutan. Ayo jangan tegang, katakan kiri kanannya, ayo kita ikut Tuhan, jangan ikut-ikutan sama dunia. Tenang aja ya, nanti Kristus belum datang, kita masih ada di sini. Ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, malaikat kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda pertama, Pai Mawangzi, kuda pertama adalah kuda putih dengan penunggangnya. Tapi kuda kedua, meterai kedua adalah kuda merah padam. Merah yang gelap. Yang menunggangi diberi kuasa, dia gak punya kuasa sendiri. Dia diberi kuasa karena Tuhan berkata, ya sudah kalau ini dunia mau, dunia gak mau aku, dunia mau kamu. Silakan, they're yours, mereka milikmu. Akhirnya majulah dia. Kuasa yang diberikan adalah untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa damai itu karunia Allah. Meskipun dunia ini gak menyembah Tuhan, tetapi masih ada damai. Tuhan masih berbelas kasihan dan memberi kesempatan. Tahukah damai di hidupmu itu adalah kasih karunia Allah? Kalau Anda bisa bangun tidur hari ini, puji Tuhan liburan. Atau masuk kerja, banyak masalah tapi kita masih dapat kekuatan baru untuk bekerja sehari lagi dan menghadapi. Itu Tuhan. Damai itu dari Tuhan. Tolong dijaga, dihargai, dipelihara dan disyukuri. Kalau kita bisa punya lebih ya silakan. Tapi kalau kita gak bisa, janganlah tukarkan damai itu dan berkata, aku stres dan depresi ya. Aku mau mati ya, bunuh diri. Bagi orang yang dikit-dikit mau mati ya, FYI for your information, Anda belum cukup bagus untuk mati. Emangnya sana bawa apa ke Tuhan? Kenapa Tuhan merugi menciptakanmu? Jangan merasa mulia kalau minta mati itu. Meskipun bukan mau bunuh diri maksudnya, suruh Tuhan cabut nyawa. Jangan gitu ah. Bolos kok gembar-gembor ke sorga. Sana belum melakukan apa-apa kok, bangga-bangga mau meninggal dunia. Itu adalah doa yang patut dapat tamparan malaikat. Justru itu akan membuka celah untuk setan bekerja di dalam hidupmu. Jangan dikit-dikit mau mati. Berjuang. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih hidup, jangan bilang mau mati. Berbuahlah. Kalau belum berbuah, gara-gara semak belukar, cabuti itu semaknya.
Jangan beralasan dengan seperti dan berkata, Tuhan cabut saja nyawaku. Sorry ya ngomong saya kasar. Lu kira lu siapa doa kayak begitu? Tuhan. Jangan gurui Tuhan. Mati itu adalah kodrat, kedaulatan Allah maksudnya. Mati itu kedaulatan Allah. Jangan campuri. Hidup itu keputusanmu. Saya ngomong seperti ini ya. Karena damai itu jangan kau jual. Jangan main-main dengan ucapanmu yang bisa mencabut damai itu. Damai ini tidak perlu, damai ini ketika menjauh maka hati akan saling membunuh. Coba lihat, si penunggang kuda merah padam ini bahkan tidak perlu memulai perang. Damai diambil, manusia saling bunuh. Coba ketika damai diambil dari perusahaan Anda, kongsian akan saling perang. Ketemunya di pengadilan. Damai ini kalau hilang, perang. Karena itu tidak perlu memulai peperangan. Damai aja saling curiga, maka bangsa angkat senjata melawan bangsa, negara bangun nuklir satu lawan lainnya. Sejak Perang Dunia Kedua ada tercatat 150 sekian peperangan signifikan di dunia ini. Dan budget yang telah dikucurkan untuk perang seluruh bumi sejak World War II adalah $1 triliun. Orang berkata, kasih orang miskin karena orang miskin. Berhenti perang aja, ikuti damai Kristus, tidak akan ada poverty di bumi, tidak akan ada kemiskinan di dunia. Jadi kita sekarang ngerti, yang menahan berkat itu bukan gereja, tapi perang-perangan di dunia. Pahami siapa musuhmu, siapa kawanmu. Pahami Anda dan saya di sisi mana di dalam sejarah. Di sisi karya pekerjaan Allah, atau kita mindsetnya dunia dengan anti-Kristen, anti-Kristus, anti-gereja, anti-pendeta. Meskipun ya orang Kristen ada buruknya, pendeta pun ada yang jatuh, ada yang salah. Jangan ikut-ikutan. Bangun hidupmu, lalu lakukan sesuatu yang Roh Kudus suruh menurut tuntunannya. Itu jauh lebih membuat dunia ini damai. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, tapi kita bisa mengubah dunia satu orang lebih damai gara-gara kita. Oke, materi kedua sudah, kita lanjutkan materi yang ketiga. Kita masuk ke krisis ekonomi nanti setelah sang antikristus. Setelah pengangkatan gereja di zaman antikristus. Sekarang pun sudah ada, tapi nanti jauh lebih. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Bayangkan kuda hitam pegang timbangan. Ya, kalau ini bintang maka dia adalah Libra. Tapi gak ada hubungannya dengan orang yang lahirnya September. Ini memegang sebuah timbangan di tangannya itu neraca. Neraca ini dagang. Dan aku mendengar ayat 6 seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, mereka rasan-rasan di antara 4 malaikat itu, secupak segandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi ada seekor kuda hitam pegang neraca, ini adalah krisis ekonomi dan kelaparan yang dahsyat 3,5 tahun terakhir pemerintahan sang antikristus. Belahan pertama dari 7 tahun dia memerintah, 3,5 tahun ke 1, prosperity, kemakmuran. Tapi setelah itu dunia bangkrut total. 3,5 tahun berikutnya. Itu orang-orang kecewa. Bukankah ini cerita lama, orang-orang yang menyanjung secara politik tokoh tertentu, nanti orang-orang itulah yang berkata, aku kecewa, salibkan dia. There's no political savior in this world. Di dunia ini tidak ada juru selamat politis, itu tidak ada. Kita harus berdoa untuk segala pemerintahan. Kalau kita ditaruh di negara itu, kita doa untuk pemerintahan negara tersebut. Kita berdoa supaya Tuhan bisa memakai mereka. Beri takut akan Tuhan. Tapi hanya Tuhanlah juru selamat. Kita mengerti nanti suatu hari pilihan seluruh dunia. Satu suara, mereka sama-sama menaruh percaya pada satu tokoh yang sangat hebat, figur politik. Nanti juga ada nabi palsu, tapi minggu ini saya tidak akan sampaikan.
tentang nabi palsu itu. Ada some sort of religious system, sistem agamawi yang dia bawa. Ya, mempersatukan agama mungkin secara universal, saya tidak tahu, saya nggak bisa bayangkan maksud nubuatan itu seperti apa persisnya. Saya beritahu ya, pada suatu saat nanti seluruh dunia akan kecewa dengan pilihannya. Karena mereka tidak memilih Kristus dan tidak memilih jalan Tuhan. Krisis ekonomi akan gila-gilaan. Saya kasih contoh, dikasih contoh oleh malaikat dalam rasan-rasan mereka, secupak gandum sedinar. Secupak itu 1 liter, cupak itu liter. Jadi bayangkan kalau gandum orang Indonesia nggak terlalu makan roti. Jadi pikirkan aja gandum itu beras, secupak seliter beras, sedinar itu harga sehari upah kerja. Upah kerja harian berapa di Indonesia? Per now 2024, kalau saya salah sorry ya, karena saya bukan seorang ekonomis, saya seorang pendeta, jadi saya nggak terlalu ngikuti. Ya, tapi taruhlah 200.000. 1 liter beras 200.000, saya nggak tahu sekarang ibu-ibu, kalau Anda belanja di pasar atau di supermarket, 1 liter beras itu harganya berapa? 20.000? Berapa? 17-15.000, ini mengikuti, puji Tuhan ada mereka, pendeta tidak lengkap kalau tidak ada ibu-ibu rumah tangga. 17.000, 15.000, nanti jadi 200.000 seliter. Bukan karena mahal, karena langka, jadi sana punya 200.000 pun tidak dapat oksigen gitu loh, seperti zaman COVID. Zaman itu akan luar biasa, life, hidup akan turun standarnya sampai di level bare necessities bahasa Inggrisnya. Sampai di level kebutuhan pokok, bukan luxury. Jadi please jangan ngomel dengan fasilitas hari ini, bersyukurlah untuk apa yang kau miliki. 5 roti 2 ikan kau kelola bisa memberi 5.000 orang makan. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak, ini minyak zaitun kalau orang-orang Yahudi, itu untuk celup roti, itu makanan mewah. Anggur itu untuk pesta. Jadi saat itu terjadi krisis ekonomi, yang beruntung adalah, nggak fair saya ngerti, yang beruntung adalah orang yang paling kaya. Diborong semua tuh beras. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, dengan kata lain pada saat itu dunia akan begini bunyinya. The survival of the richest, bukan survival of the fittest. Sekarang kan siapa yang lebih kuat, hukum rimba kan, dia yang dapat. Tapi yang nanti siapa lebih kaya, akan bisa melangsungkan hidup. Jadi lebih ngeri saat itu jomplang kaya miskin. Tidak pernah Anda melihatnya seperti zaman Antikristus. Sebab 3 cupak jelai sedinar waktu itu. Berarti punya uang pun nanti, orang kaya pun gak tentu dapat. Karena yang super kaya yang bisa survive. Jadi bisa bayangkan gak dunia saat itu huru haranya kayak apa? Kalau Anda ditinggal, please don't call me. I hope I will not be around. Karena saya harap saya tidak ada di tempat. Kalau saya di tempat celaka saya, berarti kan saya ditinggal. Ya, jangan telepon Pastor Yohanes. Pastor Yohanes juga pasti diangkatnya. Bukan berarti kita takut ya aniaya, enggak sih. Saya rasa ini kutukan Allah, bedakan aniaya, sekarang pun ngalami aniaya. Kita semua itu loh, sekarang itulah dibully sana sini. Di beberapa negara orang Kristen bahkan mati. Saya beritahu ya, ini bukan, saya percaya bahwa pengangkatan itu terjadi dalam firman dikatakan sebelum semua ini terjadi. Karena ini murka Allah, ini bukan aniaya, ini bukan salib. Ini kutuk. Ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari kita lihat sekarang penunggang keempat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Kudanya hijau kuning, oke? Yang menunggangi namanya Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai yang keempat ini disebut death toll atau berjatuhan korban. 1/4 oleh karena penunggang kuda hijau kuning yang menunggangi bernama Maut dan kerajaan Maut.
Yang namanya setan panen raya. Neraka itu ngalami tuayan. Sebab pada zaman di mana gereja yang kudus sudah diangkat oleh Kristus, yang sisa adalah orang-orang fasik atau orang-orang yang menentang Kristus, yang akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Jadi yang mati boleh dikatakan hampir semua itu binasa. Makanya di sini bukan penunggangnya namanya kematian, tapi namanya maut. Akan terjadi kematian besar-besaran di dunia karena alasan-alasan terbunuh karena pedang, karena kelaparan, karena sampar, karena penyakit-penyakit baru maupun penyakit-penyakit lama. Death toll, yang namanya jatuh korban itu akan luar biasa. Alkitab mengatakan di sini 1/4 populasi dunia. Berarti hari ini kalau bumi ini 8,1 miliar penduduknya, coba bayangkan dalam waktu sekejap 3,5 tahun, dunia ini akan melihat 2 miliar orang mati. Coba bayangkan zaman COVID. Jutaan memang. Banyak. Tapi nanti itu 1/4 bumi dari 8,1 miliar aja hari ini nanti pasti bertambah. Entah sampai kapan Tuhan datang. Tuhan itu mengangkat gerejanya lalu terjadi semua event-event ini. 3,5 tahun, 3,5 tahunnya antikristus. Taruhlah sekarang aja 8 miliar, berarti 2 billion lives will die. Saya nggak bisa bayangkan dukanya, saya nggak bisa bayangkan penyakitnya. Bayangin 2 miliar orang itu dikubur di mana? Penyakit sampar itu akan kemana-mana. Entah sampar di sini apa waktunya. Pasti tidak sehat seluruh dunia. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima ayat 9, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Meterai yang kelima bukan kuda. Meterai yang kelima ini adalah justice, keadilan Allah. Karena ketika dibuka, maka Yohanes melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa martir yang dibunuh karena firman Allah. Ini adalah semua martir sejak Habil, perjanjian lama hingga perjanjian baru, termasuk martir-martir di perjanjian lama, nabi-nabi yang dibunuh, sampai rasul-rasul, sampai gereja modern hari ini. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Bukan berarti orang-orang ini dendam, tapi mereka berseru, ya Tuhan, engkau tidak akan lepaskan orang-orang jahat dari hukuman. Para martir ini disimpan di bawah mezbah. Di tempat di mana mereka mezbah itu mempersembahkan korban yang berkenan. Kematian mereka berkenan kepada Tuhan. Ini baru mati mulia. Karena mereka matinya bukan karena bosan hidup, tapi karena firman Allah dan kesaksian mereka. Martin memiliki tempat khusus. Jangan takut mati bagi Kristus. Ada seorang teman berkata, aku takut loh kalau aku pelayanan ke situ dan sebagainya, aku dimartir. Saya bilang, darahmu cukup suci tah. Martir itu panggilan tertinggi. Jangan GR sama Tuhan. Enggak tentu loh darahmu itu diterima sama Tuhan sebagai benih gereja di pulau itu, di negara itu. Enggak tentu. Jangan takut. Hiduplah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Tetapi saya jelaskan arti martir sesungguhnya di ayat 11. Ada sesuatu kalau kita baca Alkitab itu secara asal kita tidak akan menemukan. Ayat 11 kita baca, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Fine, kita tahu itu. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan ngomong gini sama suara martir di bawah mezbah. Kalian harus tunggu sesaat lagi. Tunggu, belum penuh. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara kalian yang akan dibunuh sama seperti kalian. Kata hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dalam bahasa asli Wahyu ini yaitu Yunani, dia tidak ada kata jumlahnya. Tapi supaya nyambung sama penterjemah Alkitab ditambahkan sedikit, bukan berarti mengubah Alkitab, tidak.
Tapi supaya kita jelas. Sebenarnya bunyinya begini. Karena bahasa Indonesia perlu kata sambung, bahasa Inggris pula. Hingga genap, mestinya hingga genap kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tidak. Kata jumlah itu kata penyambung. Maksud saya apa? Gak tentu bicara tentang kematian. Arti broad atau arti luas martyrdom itu bukan mati bagi Kristus tapi hidup bagi Tuhan. Hingga genap kawan-kawanmu, sampai kawan-kawanmu itu genap. Sampai gereja Tuhan karakternya disempurnakan. Jadi Tuhan tidak merujuk, tidak mengacu pada berapa banyak orang lagi yang akan mati baru aku adili. Tapi Tuhan berkata, kamu tunggu karena darahmu itu benih, tunggu sampai gerejaku itu penuh, rumahku harus penuh, tunggu sampai gerejaku itu karakternya satu-satu sempurna yang gegeran di antara mereka itu bisa berdamai meskipun untuk damai perlu dua sisi. Tapi minimal Tuhan melihat yang benar itu disempurnakan. Allah menunggu hamba-hambanya, Anda dan saya, anak-anaknya. Agar karakter kita semakin seperti Kristus. Maka aku akan mengadili dunia ini. Luar biasa ya. Tapi Tuhan tidak akan menunggu kita sempurna kalau kita berlambat-lambat. Sebab kedatangan Tuhan so pasti tidak akan menunggumu. Di kitab Roma Paulus mengatakan sampai genap jumlah orang-orang dari bangsa-bangsa lain masuk kerajaannya. Nah kata genap itu berapa? Nggak ada orang yang tahu. Zaman dulu ketika ada seorang evangelis yang sudah almarhum hari ini di Afrika. Lalu dia berkhotbah 1 juta orang terima Tuhan. Saya berdoa supaya ada penginjil-penginjil seperti ini lagi. Setiap kali Anda melihat 1 juta orang terima Tuhan, kita bahagia tapi kita juga patut sedih. Berarti kuotanya sudah keambil 1 juta. Waktu Tuhan semakin dekat tidak mungkin semakin jauh. Bukan hanya lewat gempa bumi, tanda-tanda zaman. Kita nggak tahu kapan, tapi kalau kita melihat bahwa Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, waktunya makin singkat. Dan hingga genap jumlah orang-orang non-Yahudi yang masuk dalam kerajaannya, karena sebenarnya loh di bumi ini, apalagi di zaman teknologi, mana ada sih orang yang belum dijangkau sama Injil? Sudah semua, minimal mereka sudah pernah dengar Injil. Seorang misionaris pernah berkata, gak usah injili 1 orang 2 kali sebelum semua orang diinjili sekali. Ya itu ada betulnya. Tapi kalau yang kita perlu injili itu adalah papa kita sendiri, mama kita, anak kita, saudara kita. Dia gak mau sekali ya jangan menyerah lah. Kenapa? Karena itu adalah orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya gereja tidak sama dengan organisasi penginjilan. Yang pergi ke seluruh dunia, gereja itu bercokol di komunitas itu lagi dan lagi. Terus cari si bungsu. Sudah masuk ke dalam rumah bapaknya, keluar lagi tersesat, kita cari lagi kemudian hari. Tapi bagi orang yang suka berlamban-lamban, ingatlah kalau Injil diberitakan sampai seluruh dunia, dan ada 1 orang lagi terima Tuhan, kursimu sudah diambil. Jadi please jangan lamban-lamban yang mau baptis, yang mau apa, tunggu aja esok hari. Kenapa? Karena takut pikul salib. Aduh, aku kalau nanti dibaptis, nanti kalau teman-temanku enggak suka. Aku kalau dibaptis nanti, apakah aku bisa, nanti aku enggak boleh ini, enggak boleh itu. Itu sama dengan orang kawin enggak mau menikah tapi enggak kamguan. Orang menikah tapi enggak terima. Nanti kalau aku sudah married, enggak boleh dong aku sleep around. Enggak boleh dong aku itu bergaul bebas. Lah ya iya. Pernikahan sih enggak sempurna. Pasti ada yang namanya tukaran, konflik di antara. Tapi kan kita enggak siap-siap untuk perselingkuhan. Mana ada orang menikah dan berkata, masih boleh enggak ya aku selingkuh? Pikiran kita pasti tutup pintu belakang. Itu pun masih banyak persoalan di depan. Baptis itu enggak usah takut nanti enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau Tuhan bilang enggak boleh pasti enggak bagus buat you. Ngapain kita eman, ngapain kita sayangi? Kalau kita memang mau betul-betul merit dengan Tuhan, lepaskan segalanya. Apa di depan kita gagal, kita hadapi satu persatu, hari per hari. Nggak usah takut juga pikul salib. Sebab kalau kita lamban, kita ambil kuota orang.
Ngapain sih gereja itu kejar orang-orang itu melulu? Harusnya kita merasa malu kalau kita itu jadi target misi. Bukannya by age, kalau kita sudah kenal Tuhan lebih dari 1 tahun, harusnya kita sudah jadi misionaris. Rasul-rasul itu loh, cuma 3,5 tahun sama Yesus. 3,5 tahun doang sudah jadi rasul-rasul. Kita yang sudah kenal Tuhan 13 tahun, 30 tahun, masih terus diajak istrinya, ayolah doa. Aduh, menghabiskan potensi kami. Meskipun kami tidak keberatan karena kami cinta. Namanya cinta itu kan begitu. Kasih itu akan terus menerus mau gak mau. Tapi kalau kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun ya gitu-gitu. Makanya kita tuh selalu kan berkata ayo CG karena CG itu pemuritan. Kita gak diganggu privasinya. Tapi di CG kita diajari untuk bertumbuh dan melayani. Gak gitu-gitu doang, gak gitu-gitu saja. Saya sih gak mau jadi beban, karena masih banyak jiwa di luar sana yang belum kita jangkau sekali. Kenapa? Gereja harus menjangkauku 7 kali. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Sejak saya lahir baru, saya membuat keputusan. Aku gak perlu dijangkau bolak-balik. Cukup. Kalau aku lemah aja, tolong jaga. Tapi tidak perlu kau jangkau aku lagi dan lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman ini mungkin sangat-sangat solid, sangat-sangat keras. Tapi saya rasa ini kita perlukan. Lanjut lagi sedikit ya. Kita lihat ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6 nih. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Menurut saya ini bukan kiasan, ini akan kejadian sungguhan. Tapi bukan di zaman kita sekarang karena kita masih ada di dunia gereja Kristus. Meterai yang ke-6 ini terjadi gempa bumi dahsyat. Lalu matahari berubah warna, demikian pula bulan dan bintang. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Menurut saya akan terjadi yang namanya cosmic chaos atau alam semesta ini akan bergejolak dan yang tidak pernah kita lihat akan terlihat saat itu. Semoga kita tidak melihatnya. Yang sekarang terjadi di dunia, gempa mulai ada di mana-mana, itu hanya kontraksi awal. Bisa jadi itu hanya false alarms. Misalnya kalau orang lagi melahirkan, mau lahir normal, tiba-tiba kontraksi, kita sudah siap-siap karena sudah semester terakhir. Pastikan ya kalau istri Anda sudah hamil tua dan Anda itu anak pertama apalagi sudah di-pack itu barangnya, jadi siap-siap di mobil ada apa-apa langsung tancap gas. Tapi kadang-kadang sampai ke rumah sakit udah dimasukkan ke ruangan ternyata fine saja, masih nunggu lagi seminggu. Nah itu yang terjadi di dunia sekarang. Kamu akan dengar gempa, desas-desus perang sana sini, tapi Yesus berkata Matius 24, tapi itu harus banyak permulaan zaman, belum waktunya. Tapi kamu harus bijaksana dan hati-hati. Karena semua akan menunggu pengangkatan dulu. Tanda yang paling kelihatan nanti bahwa antikristus akan tiba adalah hari itu ketika tiba-tiba kau cari seseorang yang begitu takut akan Tuhan dan cinta Tuhan tiada lagi di dunia. Terdengar kekacauan di mana-mana. Mungkin CNN, BBC, semua major news TV akan mereportkan sesuatu, semua lenyap sana sini. Segala jalan, segala jalur kehidupan. Presiden yang takut akan Tuhan. Tapi yang dalam Kristus ya, gak cuma orang baik. Orang biasa, orang miskin, orang kaya, laki, perempuan. Semuanya Anda akan mendengar kiri kanan itu akan menjadi fenomena seluruh dunia. Makanya kalau tidak ada kekacauan, masa mungkin antikristus bisa bangkit? Coba. Untuk bangkitnya tokoh politis dalam sejarah aja dibutuhkan semacam suatu huru-hara kekacauan untuk bisa bangkit pahlawan. Untuk sesuatu yang sifatnya global nanti hanya akan ada satu orang keesokan harinya orang itu mulai kelihatan 3,5 tahun pertama pemerintahnya dia mulai naik daun. Dan dia akan membuat dunia melupakan fenomena global itu pada saat itu. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi kita tidak boleh jemu-jemu untuk memberitakan. Dan jangan berada di sisi dunia yang suka mencemoohkan. Mana katanya Tuhan mau datang. Dari dulu katanya begitu. Kalau Tuhan belum datang itu sorry my brother. Because he's waiting for you.
Dahulu waktu semua keluarga saya belum dalam Kristus, saya doa. Karena tahun-tahun itu di Kanada, 92 saya bertobat. Itu ada desas-desus Tuhan mau datang. Nah saya kan baby rohani, gak ngerti. Tapi untungnya saya gak percaya yang gitu-gituan kalau mereka bisa prediksi tanggal, hari, bulan, tahunnya. Tapi saya tahu Tuhan berkata waspadalah. Saya berdoa loh, sungguhan loh, ini doa saya. Gak tahu Alkitab biang enggak, tetapi biasanya doa di Wahyu pasal terakhir, Maranatha, Tuhan datanglah, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Saya doanya gak begitu, karena masih ada anggota keluarga kami yang belum dalam Kristus. Saya setiap hari berdoa, Lord, don't come today. Aku masih menunggu anggota keluarga ini yang saya doakan. Jadi kalau kesannya berlambat-lambat, mungkin saya juga sumbangsi berdoa, Tuhan jangan datang. Kenapa? Karena kami belum dalam Tuhan. Kalau Tuhan datang, ya ampun, ada gereja aja gak mau ke gereja kok. Ada orang-orang bener aja gak mau doa kok. Tanpa kita coba, mereka selamat otomatis. Ada papa mama aja bisa rusak kok. Coba gak ada papa mamanya. Brol-brolan. Mau tobat sekarang, mau baptis sekarang, mau layani Tuhan sekarang. Jangan tunggu sampai orang-orang yang mendukungmu, yang mementorimu tiada lagi. Kalau mereka masih ada, jangan ikut mereka. Berarti mereka ada sesuatu yang fasik dalam diri mereka. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang fasik dengan orang benar. Coba lihat ayat 14, saya sudah mau selesai. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nanti Anda akan melihat pulau-pulau. Pada saat itu firman Tuhan menubuatkan bahwa gunung-gunung yang besar di dunia ini akan bergeser tempat dan pulau-pulau juga. Jadi ada beberapa benua, asumsi saya adalah beberapa benua akan pecah karena gempa. Beberapa negara, beberapa lagi akan cekat atau melekat. Jadi nanti geografi dunia ini akan berubah sedikit karena bencana yang dahsyat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Di sini dikatakan raja-raja, pembesar, perwira, orang-orang kaya. Tadi itu survival of the richest, orang berkuasa, bahkan budak yang merdeka bersembunyi semuanya. Dan mereka bukan berkata sembunyikan kami dari malapetaka ini. Bukan, mereka berkata sembunyikan kami terhadap Dia Dehur besar, Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Ternyata once a sinner, forever a sinner. Susah bertobat. Udah kayak gitu pun masih berkata sembunyikan kami dari Yesus. Tahukah yang ditakuti oleh orang dunia nanti? Bukan semua bencana itu, adalah ketemu Yesus. Bersyukurlah Anda bisa ketemu Yesus setiap saat. Datang harinya. Ketika setelah pengangkatan itu, ketemu Yesus adalah sesuatu yang mereka ngeri-ngerikan. Jadi orang dunia takut sama hadirat Allah, bukan sama kematian. Saya ingin Anda untuk mengerti 3 poin yang bisa Anda bawa. Catat ini, selalu ujung dari semua pengetahuan ini aplikasi. Yang pertama, celaka jika Tuhan serahkan kita kepada nafsu dan keinginan kita. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih bisa berkata tidak kepadamu. Berarti Dia masih cinta. Kalau Tuhan berkata jangan, terimalah. He loves you. Kadang-kadang kita itu, papa kok gini sih? Nggak boleh. Untung nggak diperbolehkan. Hai anak muda, jangan mengeluh kalau papa mamamu melindungi sekalipun kayaknya sedikit overprotective. Zaman sekarang loh, nggak bisa over kok sebenarnya. Tapi papa mama ya jangan overprotective lah. Anakmu cepat lambat juga akan ketemu yang gitu. Dia harus bisa hadapi sendiri. Celaka tapi jika Tuhan serahkan kita pada nafsu dan keinginan kita. Kalau Tuhan berkata, ya sudah terserah lu. Kalau Tuhan bilang terserah, jangan jalan. Percayalah saya, kalau Tuhan bilang ya sudah terserah. Kalau Tuhan diam aja, jangan diteruskan. 2, please jangan ikut-ikutan arus dunia. Atau kagumi yang mereka kagumi. Zaman sekarang ini orang-orang Kristen malah suka flirting loh. Coba bayangkan, flirting sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan.
Banyak. Boleh, kita harus mengasihi sesama kita, gak peduli latar belakangnya. Tapi jangan samakan Tuhanmu dengan Tuhan mereka. Kita gak usah diskriminasi, prejudisme, gak usah. Tapi kita sebagai umat Injil, kita harus pegang teguh. Jangan samakan kalau Anda tahu keyakinan, kalau Anda punya keyakinan. Jangan flirting, jangan bercumbu sama orang-orang dunia. Jangan kagumi yang mereka kagumi. Gak usah ikut-ikutan. 3, kita belajar sesuatu kalau damai sejahtera tadi adalah karunia kan. Jadi begini, damai sejahtera itu karunia. Dan hanya ditemukan in Christ alone. In Christ only, di dalam Kristus. Saya percaya pelajaran ini menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Hari ini kita mengerti bahwa Sang Antikristus akan bangkit setelah pengangkatan gereja. Sebelum gereja diangkat, perhatikan 3 ini. Hiduplah dalam kasih Yesus. Jemaat yang dikasih dan dipilih Yesus. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang memeteraikanmu sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.